dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, artinya kalaupun ia belum bertaubat darinya. Allah mau ampuni, Allah ampuni dengan kehendaknya yang mutlak, dan tetap Allah Maha Adil. Ayat-ayat dan hadis-hadis wa'id, oke? Itu Ahlus Sunnah meyakininya gimana? Ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana? Diserahkan kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita hukumi dia di dunia demikian. Misal, mukmin, muslim, mati dengan dosa-dosa yang dia bawa dan belum bertaubat darinya. Mati dengan dosa-dosa besar yang dia bawa dan dia belum bertaubat darinya. Maka yang demikian kasusnya gimana? Diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah hukumkan pada dia sebagaimana diancamkannya. Oke? Nah, kita menyampaikan ancaman aja, takutin. Contoh, man kharaja minat ta'ah shibran. Barang siapa yang berontak, membangkang dari ketaatan kepada penguasa, kalaupun cuma sejengkal, summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mati lagi dalam keadaan memberontak, membangkang. Mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah, bangkai jahiliyah. Tayyib? Nah, kita menyampaikan hal ini. Apakah maknanya kita menghukumi seseorang yang mati dalam kondisi demikian, si fulan bin fulan fix mati jahiliyah? Lah. Tapi sampaikan ancaman-ancaman ini. Fungsinya apa tadi? Tarhib, takhwif. Takut-takutin supaya orang nggak melakukan pelanggaran. Tapi si fulan si fulan bin fulan yang matinya emang lagi begitu kebenaran, apakah kita bilang dia, oh berarti fix mati jahiliyah, nanti berarti di akhirat dihukum sama Allah? Enggak. Wallahu alam. Kita serahkan kepada kehendak Allah. Insya kalau Allah mau, azabah, Allah hukum sebagaimana diancamkan. Wa insya, dan kalau Allah mau, Allah ampuni. Dan gak ada yang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap Allah Maha Adil. Kalaupun belum bertaubat. Makanya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tak mengampuni apabila ia dipersekutukan, disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah ampuni ma duna dzalik, dosa-dosa di bawah kesyirikan, dosa-dosa lain selain syirik. Liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki. Nah, poin-poin penting dari ayat ini apa? Yang pertama, awas. Yang tidak diampuni oleh Allah ini syirik kalau dia mati di atasnya. Dan belum bertaubat darinya. Kalau dia taubat, maka diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni dengan syirik. Mutlak, semua dosa termasuk syirik. Dengan taubat, semua dosa diampuni. Mutlak. Dengan taubat. Gak ada dosa yang gak diampuni. Yang tidak diampuni nih, kalau syirik, mati di atas kesyirikan. Dan belum bertaubat dari, nah itu gak diampuni. Faham ya? Jadi jangan kita bilang semua dosa diampuni kecuali syirik. Akhirnya orang yang pernah ke dukun jadi bete, bro. Begitu gak? Jangan. Buka harapan mereka. Bahwa sahabat, bahkan the best of ummah, sahabat, adalah orang-orang yang dulunya menyembah hal lain selain Allah. Kemudian menjadi generasi terbaik. Zen? Nah kemudian, poin penting yang difahami dari ayat tadi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila ia disyirikkan dan mengampuni dosa-dosa lain selain itu. Poin kedua. Dan mengampuni dosa-dosa lain selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata. Zen? Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya. Artinya itu. Allah ampuni bagi siapapun yang dikehendaki. Artinya itu. Tahu hadis yang pelacur memberi minum seekor anjing? Diampuni gak? Dimasukin surga gak? Ada cerita dia tobat gak? Ada cerita dia sempat tobat gak? Demikian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yakni law lam yatub minha. Dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, artinya kalaupun ia belum bertaubat darinya.
Allah mau ampuni, Allah ampuni dengan kehendaknya yang mutlak. Dan tetap Allah Maha Adil.